Baik, selamat siang. Siang. Baik ya, sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa di hari ini itu kita akan melaksanakan sesi konseling ya. Sebelumnya kamu pernah melakukan sesi konseling? Sebelumnya sih belum pernah. Belum pernah ya. Jadi kamu juga belum terlalu tahu ya sesi konseling itu kurang lebihnya seperti apa. Mungkin saya izin menjelaskan ya terkait sesi konseling itu seperti apa. Jadi sesi konseling itu adalah upaya bantuan dari seorang konselor kepada konseli untuk menemukan solusi-solusi atau membantu menyelesaikan masalah yang sedang akhir-akhir ini si konseli itu alami gitu. Dan mungkin di sini juga saya izin membawa alat tulis dan juga alat perekam, apakah diperbolehkan? Baik. Lalu ya kamu juga mungkin jangan khawatir gitu terkait permasalahan kamu itu akan menyebar kemana-mana, karena di sesi konseling ini saya mungkin memiliki salah satu beberapa asas di konseling ini, yang salah satunya itu asas kerahasiaan dan asas kesukarelaan. Nah, kalau asas kerahasiaan itu mencakup siapa aja nih kira-kira yang boleh tahu gitu permasalahan yang akan kita obrolin nanti gitu. Mungkin siapa aja? Saya dan Anda. Baik, jadi hanya kita berdua aja ya yang mungkin boleh tahunya. Lalu tadi kan saya menyebutkan asas kesukarelaan itu, yang dimana kan kamu datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan ataupun tanpa ada motivasi yang lain, hanya pure untuk mengikuti sesi konseling aja gitu ya. Baik, langsung saja mungkin ya, apa yang sedang akhir-akhir ini kamu alami gitu, atau mungkin yang kamu rasakan, boleh diceritakan? Sekarang akhir-akhir ini aku ngerasain kayak di rumah tuh kayak males banget berinteraksi sama orang rumah, terutama sama mama, karena beberapa bulan ke belakang kayak aku ngeliat mama tuh sering teleponan atau chatan atau beberapa kali ketemu lah sama cowok yang mereka ketemunya tuh gara-gara mama aku sering antar almarhum nenek aku ke rumah sakit. Nah, si cowoknya tuh salah satu pegawai lah di rumah sakit. Setiap malam kayak aku tuh sering dengar mama tuh kayak teleponan, kayak bilang apalah, kayak geli banget gitu kalau diomongin. Terus aku juga bingung untuk bilang ke siapa, kayak bilang ke bapak nanti gimana gitu ke depannya buat keluarga aku. Jadi aku tuh mendem sendiri. Ternyata kayak kirain hanya aku aja yang tahu. Ternyata adik aku yang masih SMP kelas 2 juga udah tahu. Malahan ada aku sampai bilang, kan aku pulang seminggu sekali ya. Ada aku bilang kayak, kamu mah baru kali ini aja, baru seminggu sekali doang. Aku mah tiap malam, tiap hari dengerin. Kayak aku tuh sakit hati banget kan ngedengar adek masih kecil bilang gitu. Kayak bingung juga. Maksudnya aku tuh harus kuat gitu di depan adek tuh, kayak biarin we. Aku tuh kayak, atau enggak bilangin ke mama supaya jangan gitu-gitu lagi. Tapi ya kan adek aku masih kecil, agak berani. Terus adek aku juga kayak foto lah di HP aku, chatnya
yang kayak jijik banget sih, aku nggak mau bilang di sini. Gitu. Terus aku teh ngeberaniin diri buat chat mama aku, kan aku nggak berani ya kalau ngomong langsung gini kan, aku teh pasti nantinya teh bakal nangis, nggak bisa ngomong. Jadi aku ngeberaniin diri buat cepet-cepet pulang ke Tasik untuk bisa lihat mama aku. Terus aku teh ngechat mama aku bilang, "Ma," kata aku teh, "kalau bisa gak usah telepon atau chatan lagi, apalagi kalau ketemu. Mama juga pernah bilang kan, cewek itu harus punya harga diri." Terus aku bilang gitu ke mama. Terus kata mama aku, "Deh maaf," katanya, "bukan mama niat mau selingkuh, tapi si cowok itu tuh udah dianggap keluarga sama mama aku. Jadi si cowok nganggap mama aku keluarga, mama aku nganggap si cowok keluarga. Malahan sampai keluarga mama aku tuh, mamanya mama aku berarti nenek aku, ya udah nganggap dia tuh anak sendiri. Jadi aku tuh bingung gitu, kayak, tapi dalam hati aku gak boleh, gak mau, aku gak mau. Kan dulu kamu boleh tarik nafas dulu sebentar dan coba tenangin dulu sebentar. Nah, boleh tarik nafas yang dalam, hembuskan, tarik nafas sekali lagi. Sekali lagi. Udah gitu teh, mama aku teh kayak nggak tahu mungkin sengaja atau enggak, dia teh ngebuang HP-nya ke kolam, yang bikin HP-nya tuh nggak bisa dipakai. Kan kalau kartu mah masih bisa dipakai kan? Dia tuh bilang kartunya juga nggak bisa dipakai. Dia tuh emang sengaja biar aku tenang gitu, kayak jadi nggak berhubungan lagi sama cowok itu gitu. Dia kayak gimana? Terus pas aku pulang sih kurang berinteraksi sama mama juga, karena kayak pengen marah banget gitu kalau dekat rumah itu. Jadi aku tuh kadang di rumah tuh cuman ya tidur, kalau siang paling main keluar. Terus pas akhir November, mama aku teh beli ini lagi apa lagi. Terus kan kartunya yang dulu teh udah nggak ada, diganti sama kartu adik aku. Terus udah gitu teh kartu adik aku teh kurang ada sinyal ya, terus diganti lagi pakai kartu yang dulu. Kata aku teh pakai aja lagi kartu yang dulu, soalnya kasihan kan mama aku guru juga, jadi banyaklah ketinggalan gitu. Soalnya dari tahu dia kan guru mama aku guru, jadi banyak ketinggalan informasi lah, kayak misal rapat atau mau ada kegiatan apa gitu, jadi ketinggalan. Jadi kata aku teh pakai lagi aja, dipakai lagi. Kirain aku udah nggak berhubungan lagi, soalnya pas aku pulang mama aku teh nggak, jarang nelpon atau kelihatan chatan lagi, bahkan ketemu juga nggak mungkin kan, soalnya sering kali sama aku gitu. Pasti ternyata pas aku jemput ada aku bilang lagi, katanya, "Mama kayaknya chatan lagi deh." "Ah masa sih, orang aku udah ngebilangin mama." Terus kata ada aku, "Iya lihat aja." Udah tuh aku teh ngeliat lah, emang ada log panggilan dulunya. Chatnya kan kalau di chat WA, kalau
kalau chatnya doang yang dihapus, itunya masih ada kan, itu masih ada. Tapi aku teh sekarang mulai kayak ya udahlah biarin gitu, asal maksudnya enggak ngerusak gitu, enggak bikin mama sama aku pisah, mama sama papa aku pisah. Jadi kamu malas berinteraksi mungkin ya kalau misal pulang ke rumah karena ada kejadian yang bikin kamu nggak enak gitu ya. Lalu dari sesi konseling ini mungkin ya, apa yang kamu harapkan terjadi pada diri kamu? Mungkin kayak bisa lebih tenang, mungkin kayak ngadepin mama aku yang kayak gitu, kayak lebih bodo amat gitu. Jadi kamu ingin menjadi pribadi yang lebih tenang lagi ketika menghadapi situasi yang sebenarnya kamu tidak inginkan gitu ya. Oke, baik. Ada lagi selain itu? Baik. Jadi tujuan kamu mengikuti sesi konseling ini harapannya mungkin ya, harapannya adalah kamu bisa menjadi pribadi yang tidak terlalu memikirkan hal-hal yang memang menurut kamu itu tidak baik gitu, tanpa melepaskan apa yang ingin kamu genggam juga, yaitu mama kamu gitu. Oke. Baik, mungkin di sini saya ingin mengajukan pertanyaannya, dan mungkin pertanyaan ini agak sedikit aneh gitu, tapi saya akan ajukan ini dan kamu boleh membuat posisi duduk kamu menjadi lebih rileks dulu dan enak gitu. Dan kamu boleh sambil tarik nafas biar diri kamu tenang dulu gitu. Ya, sudah rileks. Baik. Bayangkan ya, mungkin ketika kamu pulang ke rumah atau mungkin ke tempat kamu tinggal sekarang, kamu tertidur, dan pada saat kamu tertidur itu terjadi sebuah keajaiban, dan katakanlah masalah yang kamu bicarakan tadi ke saya itu seketika tuntas. Dan karena keajaiban tersebut, ketika kamu bangun itu pada pagi harinya kamu merasa ada yang berbeda di pagi hari itu pada diri kamu. Apa yang kamu lakukan pada pagi hari itu? Mungkin mencoba komunikasi lebih dalam tentang hal itu, dan bikin mama sadar bahwa hal itu tuh gak baik buat mama. Ada lagi? Adakah lalu mungkin apakah ada orang lain yang mengetahui pada pagi hari itu kamu ada sesuatu yang berbeda gitu dari diri kamu? Ada gak orang yang mungkin kan kamu sebelumnya nggak berani gitu ngobrol langsung ke beliau karena kan ada rasa takut tersendiri mungkin, atau ada rasa khawatir. Nah, ketika pada pagi hari itu kamu mencoba memberanikan diri untuk ngobrol sama beliau, ada gak orang yang menyadari bahwa pada pagi hari itu kamu menjadi lebih berani gitu untuk ngobrol ke beliau, atau mungkin ada orang yang melihat ada sesuatu yang berbeda dari kamu? Dari aku sih. Adik kamu. Apa yang adik kamu lihat yang berbeda itu dari kamu itu apa? Yang adik kamu lihat, kamu ada yang di situasi yang berbeda gitu. Yang adik kamu sadari itu seperti apa persisnya? Persisnya. Ya, kan adik kamu menyadari bahwa kamu menjadi lebih berani untuk ngobrol ke beliau gitu kan, yang sebelumnya nggak berani gitu. Nah, adik kamu menyadari nih bahwa kamu menjadi lebih berani gitu. Yang kamu lihat selain yang adik kamu lihat itu, selain kamu menjadi lebih berani untuk ngobrol sama beliau itu, ada lagi gitu yang disadari sama adik kamu itu, atau mungkin tidak ada? Baik. Kalau begitu
kira-kira ada gak kalimat yang dikatakan adik kamu ketika adik kamu itu melihat bahwa kamu menjadi berani gitu ngobrol sama beliau? Nggak kepikiran sih. Nggak kepikiran, mungkin hanya menyadari bahwa kamu jadi lebih berani untuk ngobrol sama beliau gitu ya. Oke. Selain adik kamu, ada gak orang lain lagi yang mungkin menyadari gitu ketika melihat kamu? Gak ada. Oke. Mungkin sekarang katakan saja ya, semua yang tadi kamu jelaskan itu sudah tercapai gitu, dan kamu tadi kan menjelaskan lebih berani ngobrol ke beliau gitu kan, untuk ngasih tahu mungkin bahwa apa yang dilakukan sama beliau itu tidak benar, tidak dibenarkan. Sekarang apa yang kamu rasakan setelah kamu ngobrol sama beliau, berani ngobrol sama mama kamu? Mungkin tenang sih, Tenang. kayak lebih plong gitu kan. Soalnya kalau di Bandung tuh nggak enak, jadi kalau langsung ngobrol sama beliau mungkin lebih tenang aja. Jadi kamu merasakan perasaan yang lebih tenang dan lega juga gitu, karena kamu setelah sekian lama kamu pendam, akhirnya kamu bisa memberanikan diri untuk ngobrol sama mama. Betul sekali. Dan pada saat perasaan tenang dan lega itu muncul, ada di bagian tubuh manakah mungkin yang kamu rasakan paling kuat gitu? Bisa di dada atau mungkin di kepala atau di kepala. Oke. Baik, mungkin di bagian kepala sebelah mana persisnya? Di sini ya. Baik, sekarang saya ingin kamu tutup mata dan kamu fokus pada sensasi tenang yang kamu rasakan dan plong yang kamu rasakan, sambil tangan kamu memegang di bagian tubuh yang kamu rasakan yang tadi kamu sebutkan itu di kepala gitu ya. Nah, silahkan kamu bisa tutup mata terlebih dahulu, lalu pegang mungkin kepala kamu yang tadi kamu rasakan paling kuat gitu rasanya. Boleh tutup mata. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaannya. Perasaannya besar atau kecil? Perasaan yang tadi kamu rasakan kayak tenang dan plong itu, yang tadi kamu rasakan di kepala kamu itu perasaannya besar atau kecil? Kecil. Berbentuk atau tidak? Enggak. Enggak. Berwarna atau enggak? Enggak. Oke. Baik, sekarang saya ingin kamu bayangkan tubuh kamu masuk ke sensasi atau mungkin ke perasaan yang tenang itu, dan kamu juga membayangkan kamu dibawa ke memori masa lalu kamu ketika kamu mencapai keberhasilan, baik itu mungkin di SMA atau SMP, dan boleh kamu sebutkan apa momen keberhasilan kamu di masa lalu itu, ketika kelas apa atau mungkin ketika bagaimana? Mungkin ketika SMA atau mungkin ketika SMP. Ketika SMP mungkin. SMP persisnya kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Apa yang terjadi di sana? Aku dapat piala dari kegiatan ADSN, juara 3 kabupaten. Ada lagi? Atau mungkin sudah? Apa yang ada di pikiran kamu pada saat kamu ada di masa itu? Dapat
sama diri sendiri. Jadi kamu bangga terhadap diri kamu sendiri karena kamu mampu mencapai yang mungkin sebelumnya kamu tidak sangka-sangka gitu ya. Sekarang saya ingin kamu turunkan kembali pengalaman keberhasilan kamu ke pengalaman yang lain, ke pengalaman yang lebih dalam lagi, baik itu ketika SD kelas 3 atau mungkin kelas berapapun yang kamu ingat. Dan boleh kamu sebutkan pengalaman apa? Ya, ketika SD atau mungkin kelas berapa gitu. Ketika SD juga. Kelas berapa persisnya? Kelas 5. Kelas 5. Apa yang terjadi di sana? Keberhasilan? Ya. Sama juga. Cuman juara 2. Baik. Juara 2 di lomba apa mungkin atau kompetisi apa? Kedua SN. Oh, 2 SN sama mungkin ya kayak tadi. Oke, jadi kamu berhasil mendapatkan juara 2 dan kamu merasa bangga juga terhadap diri kamu sendiri mungkin ya. Betul seperti itu. Lalu apa kira-kira yang membuat kamu mampu untuk melakukannya dan mendapatkan itu? Ada gak alasan kenapa kamu bisa mendapatkan itu? Karena apa mungkin? Nah, aku berusaha belajar menghafal semua gerakan yang disuruh sama guru aku. Jadi kamu berhasil mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari sama guru kamu sebelumnya ya. Jadi kamu bisa mendapatkan hasil yang membuat kamu bangga dan senang. Betul? Baik. Sekarang kamu boleh buka mata dan kembali tangannya ke posisi semula. Tarik nafas dulu sebentar. Boleh dihembuskan. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan skala ya. Jika diskalakan dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu kamu merasa terpuruk dan berada di titik terendah kamu, dan 10 itu kamu merasa baik-baik saja dan itu adalah posisi skala yang paling ideal. Ada di skala berapa untuk sekarang? 7. Boleh kamu deskripsikan skala 7 itu seperti apa? Kayak terpuruk juga enggak, bagi juga enggak. Jadi seperti stuck di situ-situ aja mungkin ya. Ada pengalaman kebahagiaan juga, ada pengalaman yang membuat kamu tidak enak juga mungkin ya. Oke. Dan jika seandainya mungkin kamu terbebas dari masalah yang kamu tadi bicarakan kepada saya, apa yang akan kamu lakukan jika kamu seandainya terbebas dari semua masalah yang tadi kamu jelaskan ke saya? Apa yang akan kamu lakukan? Hidup normal. Hidup normal. Ada lagi? Udah. Hidup mungkin Kayak lebih kayak gak mikirin sesuatu yang jadi enggak berpikiran untuk memikirkan sesuatu yang bikin kamu gak enak. Tadi kan kamu menyebutkan berada di skala 7 ya, yang dimana skala 7 itu kamu kayak berada di tengah-tengah gitu ya, senang juga tidak terlalu, terpuruk juga tidak terlalu mungkin ya. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana kamu mampu untuk mencapai angka yang kamu sebutkan tadi? Apakah ada sebab lain bagaimana kamu mencapai angka 7 yang tadi kamu sebutkan? Baik, kalau begitu saya ingin mengajukan kayak seperti homework gitu ya. Nah, kira-kira nih apa yang akan kamu lakukan misalkan setelah sesi konseling ini, sesi pertama ini selesai, kira-kira apa yang akan kamu lakukan dalam seminggu ke depan? dalam seminggu ke depan
di rumah tuh. Ya mungkin di tempat yang sekarang kamu tinggal atau mungkin ketika di rumah. Mungkin kalau di rumah lebih ke main sih. Jadi merefresh mungkin ya, merefresh otak supaya atau mungkin merefresh perasaan kamu supaya setidaknya kamu bisa melegakan perasaan kamu walaupun hanya sementara. Nah, terus ada lagi gak kegiatan mungkin yang bisa kamu lakukan seminggu ke depan supaya kamu bisa mencapai skala setelah tadi skala yang kamu sebutkan? Ada kegiatan yang mungkin bisa kamu lakukan sehingga kamu bisa lebih baik lagi gitu perasaannya selain main yang tadi? Belum pikiran sih. Pikiran, jadi hanya meluangkan waktu untuk menghibur diri gitu ya, mungkin bersama teman-teman atau lingkungan luar yang kamu anggap bisa menampung perasaan kamu. Betul seperti itu. Jadi pada sesi konseling kali ini kamu mungkin di seminggu ke depan mungkin ya berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang mungkin salah satunya yang tadi kamu sebutkan, main keluar gitu, supaya setidaknya perasaan kamu bisa menjadi lega walaupun hanya sementara gitu ya. Nah, dan kamu juga tadi sudah menyebutkan pengalaman keberhasilan kamu ketika SMP, kamu mendapatkan juara ketiga di kompetisi O2ASN, dan kamu di situ merasakan sesuatu yang bangga gitu terhadap diri kamu, karena sebelumnya mungkin kamu nggak kepikiran bakal juara tapi akhirnya kamu juara gitu ya. Lalu tadi kamu menyebutkan di SD kamu sama di kompetisi O2ASN kamu mendapatkan juara karena kamu berhasil mengaplikasikan apa yang sudah guru kamu berikan kepada kamu gitu ya. Nah baik, sekarang saya ingin kamu menuliskan kesan dan pesan selama sesi konseling ini. Di sesi pertama ini berlangsung, boleh kamu tulis kesan dan pesan untuk sesi konseling kali ini. Boleh disimpan, dipegang kertasnya. Dan saya juga ingin menuliskan kesan dan pesannya selama melakukan sesi konseling di sesi pertama ini bersama kamu ya.
selesai dan kamu sekarang bisa atau boleh membacakan kesan dan pesan tadi yang sudah kamu tulis. Boleh dibacakan? Mungkin pesan-pesannya, terima kasih untuk obrolan kita kali ini, membuat saya lebih lega dan lebih tenang ya, kayak soalnya kan saya mundur ya, jadi setelah diceritakan, diceritakan kepada kamu, ya lebih tenang aja. Dan saya juga izin membacakan kesan dan pesan yang sudah saya tulis ya. Untuk kesannya, saya turut senang juga kamu akhirnya mungkin setelah sekian lama kamu pendam, kamu bisa menceritakan dengan sukarela kepada saya dan kamu juga sedikitnya telah mempercayai saya untuk mendengarkan cerita kamu. Dan untuk pesannya, semoga kamu di seminggu ke depan bisa berkomitmen untuk melakukan kegiatan yang membuat kamu senang dan tenang dan juga damai gitu ya. Baik, di sesi konseling yang pertama ini mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih saya ucapkan kepada kamu yang mungkin telah mempercayai saya untuk setidaknya menemukan solusi-solusi yang akan kita capai gitu, atau mungkin yang akan kamu capai. Dan tadi juga kamu sudah berkomitmen untuk melakukan hal-hal yang membuat kamu senang dan tenang gitu ya di seminggu ke depan. Nah, nanti di sesi kedua kamu bisa melaporkan apa yang terjadi di seminggu ke belakang yang sudah kamu lalui kepada saya, dan perasaannya bagaimana, dan juga perubahan apa yang kamu perubahan apa yang kamu dapat gitu dari seminggu yang telah kamu lalui. Baik, mungkin untuk sesi konseling yang pertama ini cukupkan sekian. Ada mungkin kalimat-kalimat mungkin yang bisa kamu sampaikan di sesi konseling ini? Tidak ada ya, mungkin terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya cukupkan sekian. Terima kasih.